Oke, selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu kembali di kelas Translation 2, masih bersama saya ya, Serden, eh, atau yang biasa dipanggil Sarden juga bisa. Nggak, bercanda doang. Eh, Mbak Napiatun, kedengaran Mbak suara saya? Yeah, yes, sir. I'm here, you. Oke, saya apa dulu ya, absen ya, Mbak Napiatun, Mbak Umi, kemudian Desti, kemudian Tri Ayu Hadir. hadir. Oke, baik. Every night I'm the first in class. Gimana? Oke, how are you tonight? I'm fine. Fine? Everything is okay? Okay. Okay. Me too ya, I'm also okay. Oke, coba kita pertemuan ini lebih banyak membahas mengenai itu latihan-latihan yang ada di modul ya. Latihan-latihan di modul ini kita sudah sampai ke coba halaman 7.19. Modulnya ada kan? Ada. 7.19. Nanti saya sambil mengajar, saya akan buat penjelasannya di slide kita. Jadi kamu bisa melihat langsung sharing program yang saya tampilkan ya. Sudah dilihat? Sudah. Oke. Kebetulan saya tidak melihat ke screen-nya Skype Business, saya langsung ke program. Jadi kalau ada contohnya yang datang yang baru bergabung, diberitahu saja ya biar saya bisa absen. It's okay for you? Is it okay? Okay. I'm very happy if you can communicate with me in English because it helps you to improve your English proficiency. So you can give comment, you can give suggestion, you can answer questions by having a mixed language, English or Indonesia. It is okay ya. Tidak masalah mau menggunakan campur setengah-setengah macam bahasa Malaysia juga tidak apa-apa ya. Setengah Indonesia, setengah Inggris. Oke, coba dilihat di 7.8. Di situ ada task 1 and module 1. Ya. Nah, kita Berapa, sir? 7.8. Ya, kita hari ini kan minggu lalu kita Inggris ke Indonesia, but tonight kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Udah dibuka? Which page, sir? Page 7.18. Okay. 7 point. Point means titik ya. Point itu titik ya. Jadi 7.18 7.18. Haulema? Ya, hola. Haula. Cempu haulema? Hola. Okay. Oke lah. Oke. Perhatikan pada task 1 yang paling bawah ya. Kita akan mulai dengan di task 1. Task 1? Yes. Sudah lihat di task 1? Oh.
Pada model 1 ada di situ source language, maka source language-nya adalah bahasa Indonesia, target language-nya adalah bahasa Inggris. Oke. Nah, anggap saja ini kamu sedang dalam suatu event gitu ya. Jadi kamu ditunjuk untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi anggap saja bahwa topik ini memang bidang kamu, seperti itu. Jadi coba dibaca dulu biar kita sama-sama mengenal topik ini tentang apa. Saya baca dulu, nanti baru kamu baca, saya suruh selanjutnya ya. Sekelumit permusuhan dan teror tak berujung. Beberapa kelompok Islam garis keras setuju dengan pernyataan pelaku teroris dalam tayangan VCD yang menempatkan AS atau Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Italia sebagai musuh. Australia menganggapnya sebagai ancaman serius. Berarti ini topiknya mengenai apa? Permusuhan. Iya, terorisme ya. Terorisme. Ya, di sini kita hanya disuruh untuk menerjemahkan. Jadi kita tidak ada bahas mengenai apa itu terorisme, apa itu ini hubungannya apa segala macam, tidak. Tapi di sini lebih kepada kompetensi atau kemampuan kita untuk mentranslate yang namanya bahasa sumber bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seolah-olah kita mengetahui bidang ini dan seolah-olah kita berasumsi bahwa ada orang asing lah. Kita suatu event, siapa tahu nanti kita akan mengalami event di mana kita ditunjuk untuk mentranslate, ya. Who knows, ya kan? Why not? Oke, coba dibaca oleh Mbak Napiatun mengenai target language-nya, Mbak, hasil daripada translation-nya dalam target language. Okay, sir. A bit of hostility and endless terror. Some groups of Islamic extremists agreed with the terrorist statement in the broadcast VCD, placing the US, the United Kingdom, Australia, and Italy as enemies. Australia considered the statements as serious threat. Oke, bergantian ya, habis Mbak Napi lanjut ke yang lain biar kita juga tidak hanya belajar translation tapi ada reading, pronunciation. Artinya memang ada English proficiency skill di dalamnya. Lanjut yang lain. Kita yang ingatnya Endless Love, sir. Oh iya, iya saya juga sering mendengar lagu Endless Love ya. Oh, kita mungkin boleh, ada yang suka nyanyi? Mungkin suka Aja. karaoke. Oke, yang lain lanjut. Mbak Umi ini lagi barbecue tuh gimana ya? Dia lagi sibuk kali ya. Mbak Umi sibuk? Mbak Desti deh. Oh, pada gak ada suaranya kan sih. Asian misternya sendirian masak sama saya privat. Kalau apa? Ada saya, Mbak. Nah, Kalau ada pacarnya nanti aja deh yang lagi kuliah nih yang gitu deh maunya. Oke. Lanjut deh Mbak Desti. Masih yang itu, sir, yang Iya. paragraf 1. Iya, paragraf 1. A bit of hostility and the terror. Some group of Islamic extremists agreed with the terrorist statement in the broadcast. Itu apa? Broadcast ya, sir? Broadcasted. Broadcasted VCD praising the US. Yes. the United Kingdom, United Australia, Kingdom. United Kingdom, Mhm. Australia,
What's that? Australia and sorry banget. Australia considered the statement as serious threat. Threats. Yeah, threat. Statement and serious threats. Statements. Statement. Yeah, threat. Threat. Yeah. Threat. Yeah. Okay. Next, Mbak Ayu. A bit of hostility and endless terror. Some groups of Islamic extremists agreed with the terrorist statements in the broadcasted VCD, placing the US, the United Kingdom, Australia, and Italy as enemies. Australia considered the statements as serious threats. Okay. A bit of hostility and endless terror. Some groups of Islamic extremists agreed with the terrorist statements in the broadcasted VCD, placing the US, the United Kingdom, Australia, and Italy as enemies. Australia considered the statements as serious threats. Ya? Iya. Jadi saya mau tanya, ada kata-kata yang baru kamu temui pada saat itu? Baru-baru ini kayaknya ini belum pernah saya dengar loh, Sir, gitu. Ini sir, Islamic extreme itu loh. Oke. Sampingnya itu. Sampingnya yang mana? Sampingnya Islamic. Ekstremis itu loh. Oh, ekstremis ya, baru pertama kali dengar. Terus ada yang lain? Hostility, tahu apa itu hostility? Hostility, nggak ngerti. Hostility itu kan permusuhan ya. Iya, permusuhan. Artinya ini maksudnya sudah pernah dengar, sudah tahu, atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Ada lagi yang baru pertama kali dengar kata-kata yang baru di dalam teks ini? Kalau enemies itu musuh ya, sir ya? Iya, enemies. Iya, oke, good ya, enemies. Kemudian ada lagi? Apa ya? Tahu apa arti threat? Threat. Oh, threat. Ya. Threat. Itu Iya. kalau threat itu kita biasanya sih mengartikannya kayak itu ya, kayak memperlakukan kayak gitu, bukan kita. Oh, yang memperlakukan itu ini. Ancaman kita juga nggak bisa. Ini namanya treat, bisa mentraktir, bisa artinya memperlakukan. Oh, yang berarti yang ada hanya ini baru ancaman ya, Sir? Iya, benar. Jadi coba saya apai dulu ya. Jadi Oh iya. Treatment. Kan sudah paham ya. Endless Endless itu kan nggak ada akhir. Iya, benar. Jadi kalau endless love Cinta yang tiada akhir. artinya cinta apa itu? Kan kalau cinta-cinta ini kan agak langsung cepat nangkapnya kan gitu. Jadi saya coba sambungkan gitu, gabung-gabungkan. Berarti kalau endless love itu artinya cinta selamanya gitu ya. Nah, itu kan bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Endless itu tidak ada ujungnya. Berarti kalau tidak ada ujungnya artinya lanjut terus kan gitu ya, selamanya. Iya. Gitu. Jadi sama seperti ini, endless terror. Ya, jadi teror yang tidak ada ujungnya, artinya yang berkelanjutan gitu. Nah, gitu ya. Oke, ekstremis, ekstrim. Ekstremis berasal dari kata ekstrim, ya. Jadi gampang saja. Berarti kalau dengan demikian, ekstrim itu apa artinya? Ekstrim itu kan sangat kayaknya sangat berbahaya gitu, Sir. Urgent kayak itu ya, Sir. Sekali gitu.
apa ya, perbedaan yang besar. Di sini adanya ekstrim, hebat sekali, bukan main buatan. Ya, Terlalu berarti ekstrim, terlalu apa ya, dari ekstremis. ya ekstremis berarti dia hebat sekali, atau dia besar, atau dia juga bisa berarti yang ekstrem itu keras, ya. Oke, jadi garis keras ekstrem di sini artinya adalah sangat keras, ya. Kalau dia sudah menggunakan ekstremis, berarti itu dia merupakan kata benda atau kata sifat. Ekstrim kata sifat. Kata sifat atau kata benda. Kata benda, so. Kata Benda. Ya. iya, kata benda. Karena ekstrem itu bisa berarti benda, bisa berarti sifat. Tapi kalau ekstremis berarti kata Oh, kata benda, atau lebih tepatnya saya buka di sini, dia adalah noun. Jadi gitu ya. Kita kenali dulu, itu namanya part of speech, mengenal kata-kata. Ada kata ekstrim. Kalau saya katakan ekstrim, berarti dia bisa kata benda, bisa kata sifat, ya. Nah, ekstrim di sini pada teks itu artinya adalah mengarah ke orangnya ya, Sir. Benar. gimana? Kalau ada itu ekstremis Lebih ke grup ya, Sam ya. orang. Beberapa grup Islami lebih ekstrim. Ya, ekstrim itu artinya lebih kepada Grupnya bukan keras grup dia ya, Islam. artinya lebih seperti radikal dia gitu ya. Oke, berarti keras ya. Kalau hostility artinya apa? Gampang, ini permusuhan. Saya tanya, ini kata benda atau kata sifat? Kata benda ya. Iya, kata benda. Ya. Ini kata benda. Kemudian ada enemies. Enemies di sini berarti banyak, jamak atau tunggal? Jamak, benar. Kata benda atau kata sifat? Sifat. Benda. Kata Benda. yang artinya musuh. Kalau threat itu kata benda atau kata sifat? Benda. Ancaman kata benda. Yes, benar, kata benda. Berarti ini artinya adalah ancaman. Nah, tadi ini ada tambahannya. Treat katanya kan. Treat ini kata kerja atau kata benda? Verb. Kata Bisa kata kerja, bisa kata benda. kita ambil kata kerja, contohnya mentreat, bisa mentraktir, bisa juga artinya memperlakukan. Memperlakukan. Bisa sampai di sini ya. Jadi kalau ada sebuah teks, yang paling penting adalah kamu mengetahui kata-katanya dulu ya, atau lebih tepatnya adanya kata-kata yang kamu tidak ketahui, itu sudah harus kamu biasakan untuk mengetahui, atau lebih tepat namanya vocabularies topiknya ya. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, coba kita perhatikan itu dalam penjelasannya ada kata-kata statements yang di underlined. Tahu underline ya?
Garis bawahi. Iya, garis bawahi. Mbak Ayu tahu garis bawahinya itu apa bahasa Inggrisnya? Underline. Yes, underlines. Mbak Umi? Ya, lagi barbecue. Oke. Kata gantinya dalam basu. Basu ini artinya bahasa sumber. Di atas mengacu pada kata pernyataan. Sekarang saya mau tanya, kenapa pada kalimat terakhir, ya, kan kalau dibahas, coba kita lihat dari bahasa sumber. Bahasa sumbernya katanya Australia menganggapnya, ya kan? Tapi di bahasa target, kok nyanya itu diganti menjadi statements? Kenapa? Coba ada yang tahu? Karena Coba dijawab aja, nggak apa-apa. Mbak Ayu, Yes, sir. what do you think? Why? I think because nyanyi itu refers to the statement yang dibilang di kalimat pertama itu. Yeah, Ya, you right. gitu. You correct. Ya. Nya itu mengacu kepada statement, ya, bukan mengacu kepada US, United Kingdom, Australia, Italy, or enemies, ya. Tapi iya, dia mengacu kepada pernyataan. Nah, kenapa di dalam target language dia tidak dibuat them? Ya kan? Australia consider them. Karena kalau diganti maknanya takutnya akan menjadi beda. Ya. Beda dalam arti kata, apakah them di sini mengacu kepada negara-negara tadi atau mengacu kepada statements atau mengacu kepada enemies. That's why perlu kita emphasize atau menekankan di sini untuk kembali menggunakan kata statement tersebut untuk membuat kalimat tersebut understandable, dapat dimengerti sehingga si pembaca, the readers, can understand that ya teks ini ya pada kalimat terakhir mengacu kepada statements, bukan mengacu kepada negara-negara tadi atau enemies. Do you get what I'm saying about? Okay. Any questions so far? Not yet. Not yet. Okay. Ya, jadi selain daripada vocabularies-nya, ada juga namanya adalah penggunaan refer, ya, refer to, ya kan? Mengacu kepada siapakah kalimat itu. Nah. Oke. Good. Excellent. Next, coba yang kedua, ada model yang kedua, ya. Atau lebih tepatnya adalah task 2. Lebih tepatnya adalah yang mana? yang di bawah. Bawahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu di task 2. Itu mengenai topik yang sama juga. Coba Ini agak sebaiknya itu ya. Kayak itu kata-katanya kayaknya lebih itu ya. iya, Pengakuannya nggak tahu loh pengakuan. pengakuan kan. Nah, coba saya baca bahasa Indonesianya, diikuti aja ya. Jadi nanti pada saat di bahasa Inggris ya kamu sudah bisa ya.
Pengakuan para teroris itu diputar di rumah Wakil Presiden Yusuf Kala Rabu pekan lalu. Ini perlu juga kita ya mengenali apakah bahasa atau teksnya ini menggunakan kalimat baku atau tidak. Terkadang banyak yang tidak baku gitu ya. Sehingga pada saat kita menerjemahkan ke bahasa Inggris, kita mengalami kesulitan. Karena terus terang aja bahasa Indonesia juga terkadang ada campuran dengan bahasa daerah. Tapi kita coba mengenali dulu bahasa sumbernya. 3 lelaki mengaku menjalankan aksi pengeboman di Bali demi meraih surga. Sementara seorang lelaki bertopeng hitam dengan ikat pinggang membelit baju bergaya Pakistan berseru seraya mengacungkan telunjuk dan mengajak berjihad secara global dan menganggap Amerika, Inggris, Australia, dan Italia sebagai musuh. Lelaki bertopeng dengan logat Melayu itu, menurut Wapres Yusuf Kala, adalah Nordin Muhammad Top, teroris yang kini sedang diuber aparat atas berbagai aksi kejahatannya. Nah, diuber ini kan kelihatannya jarang kita dengar dalam kalimat baku ya. Diuber. Yes, sir. Apa sih diuber sih bahasa Indonesia yang tepatnya? Kalau diuber itu yang kini sedang diuber aparat, dikejar ya. Ini saya juga nggak tahu mereka ngambil teksnya dari koran kah atau memang dibuat sendiri, saya nggak tahu ya. Karena bahasanya mungkin bahasa koran kali. Oke, coba Mbak Ayu deh baca target language-nya. One terrorist group's admission was paid in the Vice President Yusuf Vice President. Yes. Yusuf Kala's house last Wednesday. In a statement, 3 men admitted they committed the bombing action in Bali for the sake of direct entrance to heaven. A man with a black mask and a belt around his clothes in the Pakistani style shouted out and raised his index finger and called for jihad globally. He considered the US, United Kingdom, and Australia enemies. According to Vice President Yusuf Kala, the man with the mask who spoke with the Malay accent is Nordin Muhammad. Yes, sir? Action. Is Nordin Muhammad Top, a terrorist who is currently sought by the police on a variety charges. Oke, dilanjutkan oleh Desti. One terrorist group admission was played in the five Vietnamese. Yes, sir. Vice. Yeah. President Yusuf Kala host last Wednesday. In a statement, 3 men admitted they committed the bombing action in Bali for the sake of direct strike to heaven. A man with a black mask and a belt around his clothes in the Pakistan style shouted out and raised his index finger and called for jihad globally. He considered the US, United Kingdom, and Australia enemies. According to Vice President Yusuf Kala, the man with the mic who spoke with the Malay, itu bacanya apa, sir? Accent. Accent ya? Yeah, accent. With the Malay accent is Nordin Muhammad Top, a terrorist who is currently sought
by the police on variety theories. Variety